Apa yang sebenarnya terjadi di Iran sejak akhir Desember 2025 hingga awal 2026, Iran diguncang gelombang demonstrasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Ribuan warga turun ke jalan di kota-kota besar seperti Teheran, Mashhad, dan Isfahan. Awalnya, protes ini dipicu oleh lonjakan harga kebutuhan pokok akibat inflasi yang tak terkendali. Namun situasi dengan cepat memburuk. Nilai mata uang rial jatuh drastis hingga nyaris tak bernilai. Daya beli rakyat runtuh, tabungan menguap, dan kebutuhan dasar menjadi sulit dijangkau. Kemarahan pun meluas. Apa yang bermula sebagai protes ekonomi perlahan berubah menjadi tuntutan politik. Massa tak lagi hanya meminta perbaikan ekonomi, tetapi juga menyerukan perubahan rezim. Di titik inilah krisis ekonomi berubah menjadi krisis legitimasi kekuasaan. Mengapa demonstrasi ini meledak begitu besar? Akar utamanya adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Inflasi tinggi, pengangguran, dan stagnasi pendapatan membuat kehidupan rakyat semakin terhimpit. Nilai rial yang anjlok drastis, bahkan disebut setara $0 Amerika Serikat, menjadi simbol kegagalan negara mengelola ekonomi. Di luar itu, ketidakpuasan terhadap sistem politik turut menyulut amarah. Pemerintah dipandang represif dan tertutup terhadap kritik. Ruang kebebasan politik sempit, sementara solusi konkret tak kunjung datang. Ketika pemerintah lebih memilih menyalahkan pihak asing lewat retorika konspirasi, kepercayaan publik justru semakin runtuh. Berapa besar korban dalam demonstrasi ini? Sejumlah laporan internasional menyebut angka korban jiwa sangat tinggi, bahkan mencapai ribuan orang. Namun disinilah perdebatan besar muncul. Pemerintah Iran dan para pendukungnya mempertanyakan keandalan data tersebut, terutama karena sumber utama laporan berasal dari lembaga-lembaga yang berbasis di Amerika Serikat. Nama-nama seperti Center for Human Rights in Iran dan Human Rights Activist News Agency atau Harana kerap muncul sebagai rujukan utama. Meski membawa nama Iran, kedua lembaga ini tidak beroperasi di dalam negeri Iran, melainkan berbasis di Amerika Serikat dan dilaporkan menerima pendanaan dari National Endowment for Democracy atau NED, sebuah organisasi yang sering dikaitkan dengan agenda kebijakan luar negeri Washington. Kepemimpinan lembaga-lembaga ini juga menuai sorotan. Tokoh-tokoh di baliknya dikenal aktif dalam berbagai kampanye geopolitik global, dari Hong Kong hingga Cina. Bagi pemerintah Iran, hal ini menjadi bukti bahwa angka korban jiwa tidak sekadar persoalan kemanusiaan, melainkan bagian dari perang narasi internasional. Apakah demonstrasi ini murni gerakan rakyat? Pemerintah Iran mengklaim tidak sepenuhnya demikian. Otoritas negara merilis video-video yang menunjukkan keberadaan perusuh bersenjata di tengah aksi massa. Mereka juga menyebut adanya tentara bayaran terlatih, khususnya dalam kerusuhan di Isfahan. Lebih jauh, rekaman CCTV ditampilkan untuk menunjukkan dugaan penyelundupan amunisi dan bahan peledak di kota-kota perbatasan Iran. Pemerintah menuding senjata-senjata tersebut disuplai oleh pihak asing untuk memperbesar skala kerusuhan. Narasi resmi menyebut bahwa Iran tidak hanya menghadapi demonstrasi, tetapi juga operasi destabilisasi yang terkoordinasi dari luar negeri. Namun, kritik pun bermunculan. Banyak pihak menilai bahwa narasi aktor asing kerap digunakan untuk membenarkan tindakan represif dan mengaburkan akar masalah sesungguhnya, krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat. Bagaimana respons pemerintah Iran? Respons negara berlangsung keras. Aparat keamanan dikerahkan untuk membubarkan massa, bahkan menggunakan peluru tajam. Ribuan orang ditangkap, termasuk mereka yang terlibat dalam aksi damai. Di beberapa kota, kamar mayat dilaporkan penuh, sementara banyak keluarga kehilangan kontak dengan anggota mereka. Pemerintah juga memutus akses internet di berbagai wilayah. Langkah ini dimaksudkan untuk mengendalikan informasi, tetapi justru memperbesar kemarahan rakyat. Di tengah pemadaman internet, dunia internasional ikut turun tangan.
bagaimana sikap Amerika Serikat dan dunia internasional? Amerika Serikat secara terbuka menyatakan dukungan kepada demonstran Iran. Presiden Donald Trump menyerukan agar rakyat Iran terus melakukan perlawanan. AS juga dilaporkan menjalin komunikasi dengan Reza Pahlavi, putra mantan Shah Iran. Elon Musk ikut ambil peran dengan mengaktifkan layanan internet satelit Starlink untuk warga Iran sebagai respons atas pemadaman internet. Dukungan ini menunjukkan bahwa krisis Iran telah menjadi isu global. Di sisi lain, pemerintah Iran menuduh AS dan sekutunya ikut campur dalam urusan dalam negeri. Retorika anti Barat kembali dikedepankan untuk memperkuat legitimasi rezim. Negara-negara Eropa mengecam kekerasan dan menyerukan penghormatan terhadap HAM. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendorong penyelesaian damai melalui dialog. Bagaimana kondisi terkini demonstrasi di Iran? Hingga saat ini, demonstrasi di Iran masih terus berlanjut meskipun intensitasnya berfluktuasi dan sedikit mereda di beberapa wilayah setelah tindakan keras aparat keamanan serta pemadaman komunikasi besar-besaran di sejumlah kota. Beberapa laporan menyebut bahwa protes anti pemerintah terjadi di banyak wilayah, meskipun verifikasi independen terhadap angka pasti menjadi sulit karena pembatasan internet dan informasi. Di tengah gelombang unjuk rasa itu, pemerintah Iran tidak hanya menghadapi aksi oposisi, tetapi juga demonstrasi tandingan yang mendukung rezim. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka menyerukan kepada warga untuk turun ke jalan, menunjukkan dukungan terhadap Republik Islam, dan menolak aksi kekerasan yang disebutnya telah diambil alih oleh elemen asing. Pemerintah mengajak masyarakat untuk bersatu, menjaga stabilitas negara, dan menolak apa yang mereka klaim sebagai upaya merusak dari dalam maupun luar negeri. Seruan serupa juga mengundang massa pro pemerintah di berbagai kota besar untuk menyatakan solidaritas dengan otoritas negara dan menegaskan kembali dukungan terhadap kepemimpinan Republik Islam dalam menghadapi kerusuhan dan kekerasan. Sementara itu, otoritas keamanan Iran melaporkan penahanan ribuan orang yang dituding sebagai teroris dan perusuh, termasuk beberapa yang dianggap terafiliasi dengan kelompok bersenjata atau agenda asing. Pemerintah menggambarkan situasi yang relatif lebih tenang di beberapa kawasan setelah penindakan tersebut, meski potensi eskalasi kekerasan tetap ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa situasi politik di Iran semakin terfragmentasi, tidak hanya antara rakyat dan negara, tetapi juga antara kelompok yang menuntut perubahan dengan mereka yang memilih mempertahankan rezim saat ini. Dinamika ini menambah kompleksitas krisis, karena protes tidak lagi sepenuhnya bersifat monolitik, tetapi juga dipenuhi dengan konfrontasi pandangan dan dukungan yang berbeda terhadap masa depan bangsa. Apa pelajaran dari semua ini? Krisis Iran menunjukkan bahwa runtuhnya kesejahteraan ekonomi dapat mengguncang fondasi politik sebuah negara. Ketika negara gagal melindungi daya beli rakyat dan menutup ruang dialog, ketegangan mudah berubah menjadi ledakan sosial. Di saat yang sama, Iran juga memperlihatkan wajah lain dunia modern. Krisis bukan hanya terjadi di jalanan, tetapi juga di ruang informasi global. Fakta, propaganda, kepentingan geopolitik, dan kemanusiaan saling bertabrakan. Namun demikian, banyak pengamat juga menilai bahwa rangkaian demonstrasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tidak berdiri di ruang hampa. Ia kerap dibaca dalam pola lama upaya intervensi Amerika Serikat dan Israel terhadap stabilitas internal Republik Islam Iran. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran berada dalam hubungan konfrontatif dengan AS dan Israel. Tekanan ekonomi melalui sanksi, operasi intelijen, perang informasi, hingga dukungan terhadap kelompok oposisi di luar negeri telah menjadi bagian dari dinamika panjang tersebut. Dalam kerangka ini, krisis ekonomi Iran tidak hanya dipahami sebagai kegagalan domestik,
tetapi juga sebagai dampak kumulatif dari strategi tekanan eksternal yang sistematis. Dalam banyak kasus sebelumnya, baik di Timur Tengah maupun kawasan lain, ketidakpuasan ekonomi dan sosial sering menjadi pintu masuk intervensi asing. Ketika tekanan ekonomi melemahkan negara dan memicu kemarahan publik, ruang untuk pengaruh eksternal terbuka semakin lebar. Pola inilah yang oleh pemerintah Iran diyakini kembali muncul dalam gelombang demonstrasi kali ini.